kalau aku sih tertarik buat film ini karena kayaknya ketindihan tuh semua orang tuh pasti banyak yang udah ngalamin dong ya. Ya. Aku aja kemarin baru terbang sampai sini, di pesawat ketindihan malah. Itu paling gak enak menurut aku. Jadi menurut aku kayaknya kalau tema ini tuh sangat general, semua orang sering experience-nya. Jadi kayaknya bakal bisa masuk dengan masyarakat Indonesia, penonton-penonton di Indonesia. Jadi kayaknya ya pokoknya lagi jangan lupa baca doa aja sih karena ya hati-hati. Yes. Dari judul sebenarnya, pertama terima kasih banget teman-teman media udah hadir dan screening film Ketindihan di awal tahun ini, karena memang ketika kita develop film ini pengen jadi sesuatu yang berbeda gitu ya, walaupun judulnya Ketindihan sangat semua juga ngalamin, ada yang bilang rep-repan dan segala macam, tapi poinnya adalah kita ingin membuat sebuah film yang secara treatmentnya juga unconventional gitu, jadi berbeda ya. Jadi mungkin itu yang kenapa di awal tahun kita percaya bahwa film ini bisa menjadi sebuah tontonan yang menarik atau alternatif lain dari industri film horor di Indonesia. Itu sih. Mungkin horor banyak ya dari yang lalu sama tahun ini. Tapi mungkin pesan moralnya yang berbeda. Ya. Dari ini apa yang ingin disampaikan, Ibu Adi Rahma? Kalau dari Ketindihan ya, ini kan relate banget dengan semua orang hampir mengalami gitu ya. Mungkin yang harus ini kalau ketindihan itu kan ada di bawah alam sadar kita ya. Gitu. Jadi mungkin yang mesti kita benahi bawah alam sadar kita gitu, dengan ketenangan, dengan kepercayaan religius mungkin ya gitu. Jadi bisa menyikapi ketindihan itu gitu. Terus waktu pertama kali develop konsepnya sama bareng-bareng juga sih sama Mas Uno, terus habis itu menarik sekali karena layersnya benar-benar banyak gitu. Ini tuh benar-benar sesuatu yang deket sama pengalaman kita semua kayaknya pernah mengalami itu gitu. Jadi itu sih yang terus habis itu tahu jajaran cast-nya ada Kevin, ada Haiko, ada Om Doni gitu. Waktu craft karakternya tuh menyenangkan sekali karena saya yakin pasti Mas Uno akan membantu semuanya untuk deliver karakternya secara baik gitu. Yes. Ini dia sama-sama seprofesi dengan Tania. Jadi kita sama-sama pemain tenis. Cuman bedanya kalau Silmi sendiri dia tuh lebih percaya akan hal-hal seperti itu. Kayak gitu, makanya bisa dilihat kan tadi Silmi yang menjadi pembuka dan dia yang tahu tentang jin Buno ini gitu dari Aceh. Sedangkan kayak Tania tuh ya nggak percaya akan hal kayak gitu. Kalau untuk ngebangun chemistry-nya sendiri sih, ini pertama kalinya aku kerjasama sama Haiko, sama Agnes, sama Luana gitu. Cuman emang karena kita sebelumnya ada reading juga, terus juga udah beberapa kali ketemu dan sempat mau latihan tenis bareng ya. Nah, tapi nggak kesampean. Akunya yang nggak kesampean gitu. Seru sih, untungnya semua tuh sama-sama saling support, terus juga jadi lebih gampang untuk ngebangun chemistry-nya. Siap, terima kasih. Aku di sini berperan sebagai Leona. Jadi kalau tadi nyambung sama karakternya Geisha, yaitu Silmi, aku tuh antitesisnya Silmi. Jadi Leona ini tuh serba logik, dia sangat tidak percaya sama hal-hal yang bersifat supranatural gitu. Dan dia nih karakternya highly competitive, terutama kepada Haiko alias Tania. Jadi kita nih adalah seperti bola tenis ini, kita selalu against each other's faces ya. Tapi asli enggak kan? Pikir dulu nih gimana ya. Dan senang banget sih di sini karena ini kan ensemble mainnya. Kita sebagai sekumpulan atlet tenis profesional nih di dalam film ini, dan kita justru karakter buildingnya kami bertiga, aku, Haiko dan juga Luana, kebetulan kedapatan latihan tenis. Disitulah pertama kali aku discover ini tuh main tenis sangat tidak mudah ya ternyata gitu.
Jadi ya terima kasih juga buat produksi karena kita benar-benar dipersiapkan sebagaimana atlet itu dipersiapkan. Jadi kita tuh juga ngerasa oh sense of competition itu kayak gini ya. Gitu. Jadi kalau buat aku sendiri aku lebih dekat sama olahraga tenisnya ketimbang sama ketindihannya karena kan ceritanya si Leona against it nih. Yes. Gitu kira-kira. Bisa dibilang seneng banget bisa dapet project ketindihan ini sebagai film debut aku. Wow, tepuk tangan dong. Ya, karena seperti semua bilang, ini filmnya unik banget dan sangat relatable. Dan kebetulan aku dapet karakter Nurul Akmal itu sangat relatable sama aku juga. Karena orangnya manis, orangnya baik hati. Ini gampang ya masuk ke dalam ini Iya, karakternya ya. tapi ke belakangnya dia itu sakit hati teman-teman. Oh. Iya, makanya si Jin ini bunuh pergi ke Nurul. Ah. Terus ya ada kejadian seperti teman-teman lihat. Tetapi Nurul itu sangat dekat sama Tania, sama teman-teman yang lain juga karena kita seprofesi. Dan aku berbeda dari Leona. Leona kompetitif banget. Kalau Nurul kompetitif tapi Nurul masih sayang sama Tania. Makanya dia nggak apa-apa kalau Tania menang atau gimana-gimana karena dia cinta sama Tania. Yang kedua, terima kasih teman-teman jurnalis untuk menyempatkan nonton. Pesan saya adalah tulis review kalau ada input atau misalnya kritik, tolong kritik yang membangun. Kami nggak perlu dijilat, tapi kasih tau lah yang benar. Oh ini ada ini. Kedua, menurut saya ketika pertama kali saya ditawarkan ini oleh Pak Cita, Ibu Nisa dan Mas Suno, oh segitu banyak ratusan suku bangsa di Indonesia dengan segala macam legenda, dengan segala macam suku bangsa, dengan macam-macam cerita horor. Saya lihat, oh ini salah satu, saya sendiri belum pernah dengar Guno itu apa, tapi saya lihatnya, oh ini ada dramanya, ini ada romansnya, ini ada kompetitifnya, tapi kemudian juga ada bagaimana buruknya hubungan komunikasi interpersonal institusi paling kecil kan adalah keluarga dengan segala macam luka di dalamnya. Dan juga kebetulan tokoh saya di sini adalah seorang bapak mana saya nggak pengen anaknya jadi baik gitu. Jadi baik aja mah gampang, yang susah tuh jadi asik. Jadi bagaimana saya harus mencetak anak saya supaya kamu harus seperti saya, ini seperti saya, tapi ternyata dia juga ada luka di dalam, dia membuat luka di keluarga itu. Jadi buat saya ini sebuah challenge baru selain ada horornya, cerita horornya, kemudian ada dramaturginya di sini, kehubungan antara keluarga yang tidak baik gitu, yang itu kemudian juga itu sangat membantu sekali kalau Mas Uno dalam mengadegankan dan kemudian mengerem, menggasnya, analogi saya seperti itulah. Terima kasih. Halo, selamat sore. Saya Kevin Abilova. Di film ini berperan sebagai Coki. Makasih teman-teman semua udah datang, udah sempetin hadir. Sorry banget ya duduk di bawah ya, kita harus di atas. Pertama kali ditawarin film ini, fun fact, ini film horor pertama saya. Yes. Sebelumnya drama. Awalnya saya nggak berani ngambilnya karena saya sebenarnya nggak tahu caranya gitu. Saya nggak tahu, takut tuh gimana. Saya selalu ngindarin film horor karena itu, karena saya nggak pernah lihat setan, jadi saya nggak tahu gitu. Memang saya bisa belajar sih dari YouTube atau dari teman-teman yang pernah lihat gitu. Cuman alangkah indahnya kalau saya pernah ngalamin sendiri gitu. Makanya karena saya nggak berani ambil sebelumnya. Terus ditawarin film ini, dikasih lihat skrip ini sama Mas Sunu, sama ada teman-teman di Imagine. Ternyata film ini bukan cuma soal mau takut-takutin orang doang, bukan soal jump scare hantu-hantu, tapi dramanya yang ditebelin dari awal sama Mas Sunu ya. Mas di awal dikasih tahu kalau film ini drama tapi menceritakan tentang fenomena ketindihan ini. Makanya pas baca skripnya, wah seru banget nih, drama lalu ada hantunya gitu. Jadi diyakinin sama teman-teman semua, ayo bisa Vin, ayo coba ini horor pertama kali kan gitu. Akhirnya senang banget bisa ada di sini sekarang dan akhirnya teman-teman semua bisa lihat filmnya kayak apa. Semoga suka filmnya. Punya teman-teman, punya orang-orang dekat juga yang mungkin nggak sama karakternya tapi mirip-mirip seperti itu. Sebenarnya mereka nggak tahu kalau mereka toksik gitu. Menurut mereka itu adalah hal yang wajar aja gitu.
dan kita ngelihatnya sebagai toksik. Akhirnya gue coba buat belajar dari mereka, orang-orang yang menganggap dirinya benar padahal toksik gitu. Akhirnya coba buat riset dari situ sih, dari teman-teman yang punya karakter-karakter kayak gitu, dan menurutku mereka apa ya, mereka harus ditemenin sih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ketindihan pernah sih. Sebenarnya terakhir kali saya ketindihan itu I think 3 bulan yang lalu deh. Itu saya lagi syuting di Jogja. Dan itu abis flight yang panjang, belum tidur sebelumnya. Terus pas nyampe hotel saya sempat tidur tuh jam 3-an sore. Saya lagi tidur, terus tiba-tiba saya merasa ada langkah kaki gitu depan saya. Ada suara langkah kaki. Terus saya pikir kayak, oh siapa ini di kamar gue kan. Mau coba buka mata berat banget buat gerakin badan dan buka mata. Pas buka mata, oh nggak ada orang. Tidur lagi, terus tiba-tiba saya merasa sosok itu tiba-tiba naik ke atas kasur. Dan berasa kayak kasurnya gerak gitu, ini kok ada yang naik kasur gue gitu tiba-tiba. Mau bangun lagi, mau balik badan, susah banget, rasanya kayak berat banget. Terus akhirnya bisa, terus tiba-tiba nggak ada. Dan setelah itu nggak berani tidur jadinya. Wow, 3 bulan lalu ya baru 3 bulan yang itu ya? lalu, iya, terus habis itu nggak berani tidur lagi. Ini dia kalau misalnya dilihat dari pengalaman saya ketindihan, itu ya ada beberapa yang seperti yang saya bilang tadi, yang soal suara langkah kaki, ada yang naik ke atas kasur, terus ada juga saya sempat ketindihan dan saya lihat ada sosok warna hitam gitu di ujung ruangan. Jadi ya sebenarnya sih percaya nggak percaya sih. Jadi di sini di film Ketindihan ini saya berperan sebagai Tania. Jadi menurut saya yang sangat interesting ya dari karakter si Tania ini adalah bagaimana dia mempunyai banyak sekali masalah yang bertumpuk-tumpuk, masalah-masalah yang sangat kompleks, dan beragam emosi yang dideliver oleh karakter si Tania ini itu lumayan banyak dan lumayan ribet sih, dan lumayan challenging buat saya. Jadi itu salah satu dan lumayan melelahkan juga ya. It's very interesting karena dari awal filmnya sampai akhir filmnya ini masalah Tania itu selalu bertumpuk dan tambah besar, tambah banyak lagi. Jadi bagaimana cara saya bisa mendeliver reaksi Tania, emosi yang diberikan oleh Tania dalam setiap masalah yang dialaminya gitu. Dan juga yang saya paling suka dari film Ketindihan ini yang menurut saya sangat interesting adalah gimana ada perpaduan drama dan horor yang sangat apa ya, it's very menonjol sih dua-duanya, dan gimana cara itu bisa disatukan menjadi film drama horor. Yes, dan karakter Tania ini sebenarnya juga dekat ya dengan masyarakat kita, di banyak yang mengalami juga gitu dengan usia setania, punya pengalaman atau punya masalah di keluarga, di relationship gitu, relate ya berarti ya? Relate, pasti banyak yang relate. Bapaknya hanya melihat Tania sebagai lo atlet, bukan anak gua gitu. Ya. Dari mamanya juga nggak dapat attention, cuman deketnya sama Timo. Ya, sama Timo dia. ya, dan punya pacar yang toxic juga. Jadi she's very lonely sih. Ya. So because of that loneliness, itulah kenapa dia berhubungan dengan si Bruno ini. Oke, tepuk tangan dong untuk jajaran cast dan filmmaker dari film Ketindihan.